Halo teman-teman, pernah nggak teman-teman berpikir kenapa ya saya gagal saat interview, saya nggak lolos? Ada beberapa kesalahan besar yang mungkin teman-teman lakukan saat teman-teman interview sehingga teman-teman gagal gitu ya atau tidak lolos interview. Yang pertama adalah teman-teman terlambat. Teman-teman, bahwa ketika interview, user itu sudah menginvestasikan waktunya untuk ketemu kita. Jadi pastikan teman-teman tidak datang terlambat. Seandainya memang teman-teman terlambat, kalau misalkan karena macet atau mungkin ada urgensi lain, teman-teman pastikan bahwa teman-teman sudah memberikan konfirmasi atau kabar sehingga recruiter atau user tahu keberadaannya teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman berbohong. Misalkan nih gitu ya bahwa oke, gue bohong kok dan dia nggak tahu. Di tahap awal itu aman bagi teman-teman. Tetapi teman-teman perlu tahu bahwa kebohongan itu suatu saat akan kebongkar. Jadi ketika misalkan teman-teman berbohong dan akhirnya HR tahu atau misalkan user teman-teman tahu bahwa teman-teman berbohong, maka akan merusak kredibilitas dan reputasi teman-teman. Bisa jadi teman-teman bohong, misalkan teman-teman memberikan fakta yang salah, data yang salah, itu akan merusak integritas teman-teman dan teman-teman nanti tidak akan dilanjut gitu ya, dan teman-teman misalkan akan di PHK dari perusahaan. Jadi ingat bahwa kebohongan itu akan terbongkar suatu saat nanti. Jadi integritaslah, jujurlah, dan sampaikan apa adanya sehingga teman-teman tidak perlu membuat cerita yang bohong, data yang bohong terkait apapun yang teman-teman berikan kepada perusahaan di mana teman-teman nanti akan berproses gitu. Yang ketiga adalah berlebihan. Kita tahu bahwa ketika interview kita harus menjual diri, tetapi teman-teman perlu tahu bahwa kita tidak boleh overselling. Artinya teman-teman harus memberikan sesuatu yang sesuai dengan fakta yang ada. Artinya bahwa teman-teman boleh aja menjual diri, tapi ingat bahwa apa yang teman-teman jual itu teman-teman punya dan memang sesuai dengan yang kita miliki. Jadi berlebihan juga nggak baik ya teman-teman ya. Jadi nggak boleh kita membuat janji-janji yang sebenarnya mungkin tidak realistis gitu ya. Dan kita menceritakan sesuatu yang sebenarnya juga nggak kita punya. Jadi teman-teman jangan overselling karena itu juga akan membuat kita nanti jadi sengsara ketika kita join di sebuah perusahaan. Nah yang keempat adalah playing victim dan mungkin kita julid gitu ya. Kita tahu bahwa mungkin di company kita sebelumnya atau di tempat kita sekarang kita nggak cocok dengan atasan. Kita nggak cocok dengan perusahaan, kita nggak suka dengan kebijakan perusahaan dan lain-lain gitu. Bisa jadi itu subjektivitas kita gitu. Jadi teman-teman perlu untuk tidak menjadikan itu alasan yang besar gitu ya sehingga teman-teman memutuskan untuk keluar. Bisa jadi itu akan teman-teman punya subjektivitas dan akan menggiring opini yang salah dan belum tentu itu benar. Jadi teman-teman juga nanti akan dicap sebagai orang yang mungkin tidak bijak dalam menyikapi sesuatu. Jadi hati-hati, jangan teman-teman playing victim dan merasa bahwa teman-teman adalah korban dari segala hal termasuk kebijakan, korban pemerintah dan lain sebagainya. Jadi teman-teman perlu untuk memilah dan memilih mana yang perlu disampaikan sebenarnya. Jadi lebih berhati-hati terhadap hal ini. Yang kelima adalah tidak nyambung gitu ya. Ketika interview kita tuh harus fokus, kita harus mendengarkan gitu ya. Jadi kita menjadi pendengar yang baik, tidak hanya kita bercerita, tapi kita juga perlu mendengarkan apa respon dari interviewer, apa yang ditanyakan oleh mereka sehingga jawaban yang kita berikan itu nyambung. Nah, dengan begitu kita akan mendapatkan apresiasi atau oke, orang ini itu kalau diajak ngomong tuh nyambung. Kalau ditanya A, jawabannya sesuai gitu. Coba bayangkan ketika teman-teman ditanya A, jawabannya B, jawabannya C, pasti teman-teman akan kebayangnya adalah ini orang nggak nyambung ya, gue nggak ngerti gitu, gue tanya A jawabannya B gitu. Jadi teman-teman nanti akan mendapatkan label atau kesan yang kurang bagus gitu ya. Akhirnya teman-teman nggak logis, nggak nyambung dan kayaknya nggak bisa diajak kerjasama, bisa jadi begitu. Nah yang keenam adalah tidak ada kontak mata, bahwa interviewer itu pengen lihat antusiasme kita, pengen lihat nih energi kita, pengen lihat motivasi kita bahwa kita adalah orang yang mau bergabung di perusahaan ini. Teman-teman, selayaknya manusia, kita harus ada human touch-nya. Jadi kotak mata itu penting ya. Nah, 6 hal ini bisa menjadi kesalahan yang mungkin tidak kita sadari. Jadi teman-teman coba deh refleksikan pengalaman interviewnya teman-teman kemarin, apakah 6 hal ini masih kita jalankan. Kalaupun memang iya, teman-teman punya waktu nih untuk memperbaiki sehingga memperbesar peluang teman-teman untuk lolos dalam interview.
Itu aja yang gue pengen share kepada teman-teman, semoga bermanfaat. Dan kalau teman-teman pengen dapat tips yang lain, silahkan kunjungi YouTube channel saya atau mungkin follow sosial media saya untuk mendapatkan tips dan trik seputar karir, HR, gitu ya, pengembangan diri dan lain-lain. Sukses saya doakan dan salam sehat.